Dulu dihina, level timnas Indonesia selalu direndahkan. Sekarang mereka malu oleh ucapan mereka sendiri. Memang sangat kejam sekali, sangat sedih terdengarnya bagi kita semua. Pada era tahun 2018 silam, kala itu pelatih timnas Indonesia adalah pelatih lokal, yaitu Bima Sakti Tukiman. Ia diangkat pada tahun 2018 sebagai pelatih timnas Indonesia. Kala itu permainan timnas Indonesia selalu tidak bagus, selalu buruk, selalu diremehkan oleh negara-negara lainnya. Sehingga timnas Indonesia setiap mengikuti turnamen-turnamen seperti Piala AFF. Bahkan Indonesia sendiri pernah dipermalukan dengan negara Thailand, yang dimana kala itu Indonesia ikut dalam ajang pertandingan AFF pada tahun 2018 silam. Pemain timnas asuhan Bima Sakti sering sekali blunder dalam permainan, sehingga Thailand harus menaklukkan Indonesia dengan skor 2-4. Tentunya momen ini sangat teringat sekali bagi kita semua. Pada era tahun 2018 juga, PSSI harus memutuskan menggantikan Bima Sakti Tukiman dengan pelatih asal Skotlandia yang bernama Simon McManamy. Ia menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia mulai dari tahun 2018 sampai 2019. Namun pergantian pelatih baru malah membuat timnas Indonesia semakin hancur, bahkan buruk. Lagi-lagi, timnas Indonesia juga pernah terbantai oleh Thailand. Kala itu Indonesia kembali bertanding melawan Thailand dengan skor 2-0. Tentunya Indonesia kalah telak dengan Thailand. Dengan kejadian itu, timnas Indonesia pun untuk mental pemain timnas Indonesia semakin melemah. Tentunya momen ini sangat teringat sekali bagi kita semua. Kala itu Indonesia di era kegelapan sangat hancur sekali. Bahkan sejumlah pihak juga menilai pelatih asal Skotlandia itu sudah tidak layak lagi untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Kericuan pun pernah terjadi di era Simon McManamy. Kala itu supporter makin menjadi-jadi dan sangat kecewa dan malu. Ingin sekali Simon McManamy digantikan. Namun kala itu PSSI masih mempertahankan Simon McManamy sebagai pelatih timnas Indonesia. Setelah pertandingan Thailand melawan Indonesia, lagi-lagi Indonesia harus kembali bertanding melawan Malaysia. Kala itu Indonesia harus takluk dengan timnas Malaysia dengan skor 2-3. Dua pertandingan itu dimainkan di Stadion Kebanggaan Indonesia Gelora Bung Karno. Tren negatif pun pada dua laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia membuat masyarakat murka. Simon McManamy menjadi target kekecewaan. Secara keseluruhan, timnas Indonesia asuhan Simon McManamy sejauh ini hanya mampu meraih 2 kemenangan dari 5 laga. Adapun sisanya, tim Garuda harus menelan 3 kekalahan dengan perincian 11 kali kalah, memasukkan dan 10 kali kebobolan.
Setelah kegagalan Indonesia untuk menaklukkan Thailand dan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Ketua PSSI memutuskan untuk menggantikan Simon McManamy, yaitu dengan pelatih asal Korea yaitu bernama Shin Tae-yong. Kala itu Shin Tae-yong datang kondisi timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun dengan kerja keras yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, Indonesia kembali bangkit. Bahkan negara lain pun kaget karena sebelumnya timnas Indonesia selalu buruk dalam setiap pertandingan. Namun setelah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia semakin maju. Bahkan setiap pertandingan selalu unggul, selalu mengalahkan negara lainnya. Bahkan negara Malaysia pun kaget maupun negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand oleh cara bermain timnas Indonesia yang sangat luar biasa. Karena timnas Indonesia setiap pertandingan di era Simon McManamy selalu buruk. Namun setelah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, Indonesia berubah sangat mengerikan dan tidak bisa diragukan seperti dulu lagi. Tentunya momen ini akan terus terkenang di era Shin Tae-yong, karena era Shin Tae-yong, era kegelapan timnas Indonesia sudah hilang. Bahkan yang luar biasa, Indonesia bisa masuk semifinal dalam ajang pertandingan AFC U23 ASEAN Cup tahun 2024. Indonesia pun juga menaklukkan si raja langganan Piala Dunia yaitu Korea Selatan, yaitu negara pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Indonesia saat ini masuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan diisi negara neraka yang sangat ditakutin, karena negara itu selalu menjadi langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Dalam pertandingan putaran kualifikasi Piala Dunia tahun 2024, timnas Indonesia pun bermain semakin gila lagi dan membuat negara seperti Australia, Arab Saudi kewalahan. Dalam leg pertama kualifikasi tahun 2024, Australia hanya bisa bermain imbang dengan Indonesia. Yang lebih gilanya lagi, match ini pun sampai di depak gara-gara tidak bisa mengalahkan timnas Indonesia. Dalam putaran kualifikasi Piala Dunia, ia pun tergantikan oleh Hervé Renard, yaitu pelatih lama Arab Saudi yang membawa timnas Arab Saudi lolos ke kualifikasi Piala Dunia tahun silam. Arab Saudi pun pernah menaklukkan Argentina dalam pertandingan Piala Dunia pada tahun 2022 silam. Tergantinya Mancini dengan Hervé Renard dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2024, malah Arab Saudi harus menelan kekalahan yang memalukan karena timnas Arab Saudi harus terbantai dengan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Timnas Indonesia pun saat ini masuk dalam urutan nomor 3 dalam grup C kualifikasi Piala Dunia. Namun menjelang debut timnas Indonesia kembali melawan Australia dalam putaran kualifikasi Piala Dunia, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Shin Tae-yong harus digantikan, yang membuat pencinta sepak bola Indonesia, supporter Indonesia sedih atas kehilangan STY. Karena STY harus digantikan oleh pelatih asal negara Belanda yaitu Patrick Kluivert. Akankah sanggup Patrick Kluivert memberikan yang terbaik seperti era STY untuk timnas Indonesia?